Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan memasuki pembahasan pada bab yang kedua dalam mata pelajaran matematika di kelas 8. Nah, pada bab yang kedua ini kita membahas tentang bidang kartesius. Sebelumnya, materi ini disajikan oleh saya sendiri sebagai pengajar, yaitu Normasari SPD. Oke, langsung saja. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran daripada materi ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa itu dapat, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sistem koordinat kartesius. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu diharapkan siswa dapat memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini ada 4 tujuan dari pembelajaran materi yang bab kedua ini. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, di sini kita membahas tentang pengertian sistem koordinat kartesius. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah ada yang mendengar tentang koordinat kartesius, baik itu dari internet atau dari kelas 7. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem koordinat kartesius? Nah, di sini disajikan sistem koordinat kartesius itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, benda, atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki sumbu yang tetap. Nah, jadi pada koordinat kartesius kita dapat menentukan di mana letak atau posisi suatu titik itu berada. Dan di dalam koordinat kartesius kita juga mengenal yang namanya sumbu-sumbu yang tetap. Apa saja sumbu-sumbu itu? Coba simak ini. Nah, sumbu pada sistem koordinat kartesius itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada sumbu X atau disebut absis, dan yang kedua adalah sumbu Y atau disebut ordinat. Nah, coba perhatikan, di sini disajikan sebuah grafik, di mana grafik ini disajikan ada 2 buah garis. Ini garis yang membentang secara horizontal, ini disebut sumbu X. Kemudian ada garis yang tegak, ini tegak vertikal, ini disebut sebagai sumbu Y. Jadi dalam koordinat kartesius itu hanya memiliki 2 buah sumbu, yaitu X dan Y. Nah, kemudian pada sistem koordinat kartesius itu dikenal ada beberapa titik-titik yang biasanya diletakkan pada sekitar grafik ini. Nah, dalam koordinat kartesius juga dikenal ada 4 namanya kuadran, di mana kuadran itu terbagi menjadi 4 sisi di sini. Daerah kuadran 1 ini adalah daerah yang berada di kanan atas. Kuadran 2 itu berada di daerah kiri atas. Kuadran 3 itu berada di kiri bawah. Dan kuadran yang keempat itu berada di kanan bawah. Nah, masing-masing kuadran ini memiliki nilai-nilai X dan Y yang berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya di titik D. Ini titik D, ini terletak di kuadran 1.
di mana nanti titik D ini berbeda dengan titik A, titik C, titik B, titik E itu masing-masing berbeda. Nah, coba perhatikan. Nah, pada kuadran 1 ini, yang kanan atas ini, itu nilai X-nya itu bernilai positif, dan Y-nya juga bernilai positif. Jadi, untuk daerah kuadran 1, koordinatnya itu pasti semuanya positif. Bentuknya nanti seperti ini. Nah, jadi X, Y. Contohnya, di sini misalkan titik D ini titik koordinatnya adalah 2,2 di sini. Nah, dia tidak ada memuat negatif kalau berada di kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2 itu nilai X-nya ini di kuadran 2, nilai X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya itu bernilai positif. Jadi, misalkan titik A ini, nah titik A ini misal berada pada titik koordinat berapa ini? 1, 2, 3, 4, negatif 4,1. Nah, negatif 4,1 di sini. Dan titik C misalkan ini, dia berada di kuadran 2 karena nilai X-nya negatif, jadi negatif 1, 2, 3, 4. Nah, 4, negatif 1,4. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini negatif X, Y, di mana X-nya negatif dan Y-nya positif. Selanjutnya, untuk kuadran 3, yang di kiri bawah ini dua-duanya bernilai negatif. Nilai X-nya itu negatif, dan nilai Y-nya juga negatif. Nah, misalkan titik B ini terletak di kuadran 3, karena ini posisinya terletak di negatif 2, negatif 1. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Negatif X, negatif Y. Jadi kalau dua-duanya negatif, itu artinya titiknya tersebut berada di kuadran yang ketiga. Selanjutnya, untuk kuadran yang keempat, ini di kanan bawah, posisinya itu nilai X-nya bernilai positif, dan Y-nya bernilai negatif. Nah, jadi misalkan titik E ini, dia berada di kuadran 4 karena nilai X-nya itu positif. Nah, nilai titik E itu koordinatnya adalah 4, negatif 4. Nah, jadi nanti dituliskan seperti ini. X, negatif Y. Jadi, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itulah pengertian dari sistem koordinat kartesius. Nah, selanjutnya kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba perhatikan grafik koordinat kartesius berikut ini. Nah, di sini disajikan sebuah grafik, di mana grafik ini memuat sumbu X yang ini, horizontal, dan sumbu Y yang tegak ini atau vertikal. Nah, pada grafik ini terdapat beberapa titik yang berbeda koordinatnya. Dari titik A sampai titik H ini masing-masing titiknya berbeda tempatnya, posisinya. Nah, untuk titik A ini terletak pada koordinat 2,6. Mengapa 2,6? Karena kita menentukannya dari yang pertama itu X-nya dulu. X-nya, titiknya kan berada di sini. Jadi kita lihat dari titik 0, ini 1, 2, kemudian titiknya di atas. Jadi sini titiknya di sini berada posisi ke-6 pada sumbu Y. Jadi makanya di sini titik A itu koordinatnya 2,6. Kemudian titik B. Titik B ini koordinatnya 5,5. Kita lihat X-nya di sini 5,
Kemudian Y-nya juga 5. Jadinya titik B itu koordinatnya 5,5. Kemudian untuk titik C, di sini koordinatnya negatif 4, karena X-nya negatif 4. Kemudian posisinya Y-nya itu 3. Jadi negatif 4,3 untuk titik C. Dan untuk titik yang lain juga seperti itu. Nah, kita bisa menentukan berapa jarak titik ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Coba perhatikan, ini ada sebuah tabel yang disajikan untuk menentukan jarak masing-masing titik ke sumbu X dan sumbu Y. Misalkan kita ambil ini titik A, ini 2,6. Titik A 2,6. Kita lihat berapa jarak titik A ini ke sumbu X. Nah, jadi kita melihatnya dari titik ini ke sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 satuan untuk jarak ke sumbu X-nya. Sedangkan untuk jarak ke sumbu Y-nya dari titik ini kita hitung ada 1, 2. Nah, jadi ada 2 satuan jaraknya untuk ke sumbu Y. Ini untuk koordinat titik A yaitu 2,6. Untuk titik B sama seperti itu. Titik B jarak ke sumbu X-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi ada 5 satuan di sini. Sedangkan untuk jarak ke sumbu Y itu ada, kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga, jadi ada 5 satuan. Nah, untuk titik-titik yang lain juga seperti itu menghitungnya, dari titiknya ke sumbu X berapa, kemudian dari titik ini ke sumbu Y berapa. Itu cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, berikutnya kita bisa menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, perhatikan denah pada koordinat kartesius berikut ini. Di sini disajikan sebuah grafik koordinat kartesius di mana ada beberapa denah perumahan, ada pasar, ada tanah lapang, ada perkebunan teh, ada pemakaman, dan ada sawah di sini, ada titik-titiknya yang berbeda-beda. Nah, dari titik-titik ini kita bisa menentukan bagaimana atau di mana posisi tempat ini dari titik asalnya yaitu 0,0. Ingat titik asal itu ini ya, 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada objek, ada koordinat dari titik asalnya 0,0 dan ada posisi objek tersebut terhadap suatu objek yang ditentukan, objek tertentu. Ini Ibu misalkan di sini sawah, terhadap sawah yaitu dengan koordinatnya adalah 3,-4. Nah, jadi untuk objek yang pertama ini adalah perumahan. Perumahan ini koordinat dari titik asalnya itu sama seperti tadi menentukannya, yaitu posisi perumahan ini berada pada koordinat 6,5. X-nya 6, Y-nya 5. Jadi 6,5 di sini. Kemudian posisi perumahan ini terhadap sawah itu kita menghitungnya dari tempat sawah ini. Nah, dari sawah ini kita hitung berapa satuan untuk menuju ke perumahan, titik perumahan. Nah, dari titik sawah itu ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 satuan ke kanan. Kemudian posisi perumahan ada di atas. Jadi naik 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 satuan ke atas. Jadi, perumahan itu posisinya terhadap sawah ada 3 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas. Itu untuk objek perumahan. Kemudian untuk objek pasar ini koordinat dari titik asalnya itu berada pada koordinat 4,3. Nah, sedangkan posisi pasar itu terhadap sawah, jadi dari sawah ini, posisinya untuk menuju pasar, kita harus ke sebelah kanan. Berapa satuan? Ada 1 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke atas. Itulah posisi pasar terhadap titik sawah tadi. Dan seterusnya untuk objek-objek yang lain. Nah, selanjutnya kita membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba perhatikan garis L pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini disajikan sebuah grafik koordinat kartesius di mana ada sumbu X, ingat yang horizontal, dan ada sumbu Y yang tegak atau vertikal. Nah, pada grafik ini terdapat lagi garis-garis, ada L1, ada garis L2, ada garis L3, ada garis L4. Ingat, menyajikan garis, memberi nama garis itu dengan huruf kecil. Nih, L-nya kecil. Nah, kemudian garis-garis L1, L2, L3, dan L4 ini posisinya itu memotong daripada sumbu Y. Nih, posisinya memotong. Dia melewati daripada sumbu Y. L2 seperti itu juga, L3 dan L4 juga seperti itu. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari grafik ini? Nah, coba perhatikan. Garis L1, L2, L3, dan L4 itu merupakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jadi dikatakan di sini garis ini L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar posisinya dengan sumbu X. Sumbu X di sini. Dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ini. Mengapa dikatakan demikian? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan garis yang saling sejajar dan tegak lurus? Nah, untuk memahaminya, coba simak. Nah, garis sejajar itu adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis itu diperpanjang. Jadi misalkan Ibu ingin memperpanjang garis L1 ini sepanjang apapun di sini, sampai sepanjang apapun. Kemudian Ibu juga ingin memperpanjang sumbu X ini sampai sepanjang apapun. Nah, mereka tidak akan bertemu pada satu titik potong. Jadi mereka tidak akan berpotongan. Itulah dikatakan bahwa garis itu saling sejajar. Kemudian, untuk garis tegak lurus itu adalah hubungan antara dua garis lurus yang bertemu di sebuah sudut tegak. Jadi, garis itu dikatakan tegak lurus jika saling memotong dan membentuk sudut yang tegak lurus. Ini, seperti sumbu Y ini dengan garis L2, misalkan ini kan L2 memotong sumbu Y, dia memotong tepat tegak lurus. Nah, maka oleh karena itu, dikatakanlah garis L1, L2, L3, dan L4 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Selanjutnya, kita bisa menentukan posisi garis terhadap sumbu F dan sumbu Y. Nah, tadi kan sudah kita menentukan bahwa ada yang namanya garis sejajar, ada yang namanya garis tegak lurus. Sekarang coba perhatikan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Nah, di sini disajikan lagi sebuah grafik, di mana pada grafik koordinat kartesius ini ada garis merah, ini dua buah garis yang memotong. Nah, posisinya memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis N1 dan N2 itu merupakan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Mengapa dikatakan memotong? Karena garis ini hanya memotong sembarang. Maksudnya, sudutnya tidak tegak lurus. Kalau tadi kan memotong tapi membentuk sudut tegak lurus. Kalau yang ini dia tidak membentuk tegak lurus dengan sumbu yang lain ataupun garis yang lain, maka hanya dikatakan garis N1 dan N2 hanya memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, oke. Nah, demikian materi hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada sistem koordinat kartesius itu kita bisa menentukan posisi titik, posisi garis. Nah, pada koordinat kartesius kita juga bisa mengetahui ada dua buah sumbu tetap pada koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita bisa mengetahui di mana posisi titik itu, apakah berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Nah, dengan mengetahui nilai X dan Y-nya, apakah negatif atau positif. Kemudian kita juga mengenal garis-garis yang saling sejajar, yang tidak akan pernah saling berpotongan. Ada juga garis yang saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus artinya garis itu berpotongan tapi sudutnya membentuk tegak lurus. Kemudian ada garis-garis yang saling memotong. Saling memotong itu artinya garisnya hanya memotong saja, tidak membentuk sudut tegak lurus. Nah, itulah materi pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.